Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 6 Juli 2026. Kita awali pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sementara Yesus berbicara kepada orang banyak, datanglah seorang pemuka agama lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, salam. Salam sehat buat kita semua. Saya sering sekali berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Walau saya tidak bisa bahasa isyarat, namun komunikasi kami memakai bahasa kasih, saya kira. Mereka bisa mengerti karena mereka baca gerak bibir saya. Dan saya pun terkadang tidak bisa menangkap dan mengerti apa yang mereka sampaikan. Namun saya bisa membaca gestur mereka untuk menerka apa yang dimaksudkannya. Mungkin kehidupan teman-teman tuli geram, berat gitu ya. Mereka mungkin marah. Kenapa aku tidak bisa mendengar? Hingga sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa aku tidak bisa mengerti dan dimengerti? Karena kalau nggak dengar, dia nggak mengerti. Dan ketika ia juga tidak bisa ngomong, ia tidak bisa dimengerti. Namun saya kagum dengan iman teman-teman tuli ini. Mereka hampir setiap bulan loh menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Keren, benar-benar istimewa. Sementara kita yang normal, kalau ingat dan butuh Tuhan, baru kita datang dan menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini kita akan belajar dari dua teladan iman yang begitu istimewa. Pertama adalah teladan iman dari kepala rumah ibadat atau pemuka agama Yahudi yang datang kepada Yesus ketika mendapati anak perempuan yang dikasihinya baru saja mati, dikatakan. Dengan mengatakan anak ini baru saja mati, penginjil Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya datang untuk menyembuhkan anak ini, namun Yesus datang untuk membangkitkan anak ini. Bahwa Yesus berkuasa bukan hanya untuk menyembuhkan, namun juga untuk membangkitkan orang. Dialah sang sumber kehidupan yang menggerakkan Yairus untuk tersungkur dan memohon agar anaknya kembali hidup. Dan sungguh
Anaknya yang mati itu bangkit dan kembali hidup. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Teladan kedua adalah dari seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Pada zaman Yesus, perempuan macam itu dicap najis, diasingkan dari ibadah. Tidak boleh menyentuh siapapun karena dianggap membawa kutukan. Namun dengan imannya yang besar, ia berani menerobos kerumunan. Dan dalam hati ia mengatakan, asal ku sentuh saja jumbai jubahnya, aku akan beroleh kesembuhan. Dan sungguh, wanita yang sakit pendarahan ini beroleh kesembuhan dengan hanya menyentuh jumbai-jumbai Yesus. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, saya kira ada dua cara kita bersikap atas hidup. Pertama adalah kita mau menaruh pengharapan kita dalam Tuhan. Atau yang kedua, kita mudah menyerah, mengutuki hidup, mengutuki keadaan, bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini. Melalui firman Tuhan hari ini kita disadarkan untuk mau menaruh iman, harapan, dan percaya kita hanya pada Tuhan. Karena sungguh percaya kepadanya, mengimaninya akan membawa pada keselamatan. Para pelayat yang meratapi kematian anak Yairus menertawakan Yesus saat Yesus bilang anak ini tidur dan tidak mati. Lalu mereka akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Sementara yang percaya tetap tinggal. Tetap keep in touch with God. Dan mereka beroleh keselamatan. Anak yang telah mati dipulihkan, dibangkitkan. Perempuan yang sakit pendarahan, keep in touch dengan Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Mari kita bertanya, maukah kita dalam hidup ini mengandalkan Tuhan? Maukah kita dalam hidup ini tetap keep in touch, tetap terhubung, tetap stay connected bersama dengan Tuhan? Semoga itulah yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.